Selamat siang Pak, saya Maria Francisca Jeno, NIM 1511626. Baik, di sini saya akan mengerjakan soal yang tugas pertemuan 13 yang suruhannya di sini bagaimana proses kimia monomer menjadi polimer alami dan polimer buatan, dan beserta juga jelas dia punya fungsi bagi kehidupan manusia. Nah, yang kedua di sini suruhannya bagaimana proses kimia monomer menjadi polimer serat alami dan buatan, juga fungsi praktisnya bagi kehidupan manusia. Yang pertama, polimer alami. Di sini polimer alami, di sini saya ambil contohnya di sini protein. Nah, monomer terbentuknya protein adalah di sini monomernya di sini adalah alanin dan valin. Nah, di sini kita lihat di gugus karboksilat di sini pada asam amino alanin di sini ikatan antara C dengan OH. Di sini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron ikatan di sini putus ke OH, OH menjadi OH- dan C menjadi C+. Nah, kita lihat di asam amino yang kedua. Kita lihat di salah satu gugus amina di sini ikatan antara N dengan H ada perbedaan keelektronegatifan, di mana N di sini lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron ikatannya putus ke N menjadi N- dan H menjadi H+. Nah, kita lihat di gugus karboksilat pada alanin di sini C karbonil di sini akan berikatan dengan N- pada gugus amina sehingga membentuk ikatan peptida. Nah, di sini membentuk ikatan peptida ini dia menghubungkan satu fragmen ini dengan fragmen yang satu sehingga membentuk protein. Nah, di sini H+ pada asam amino valin ini dengan di sini pada alanin di sini H+ ini akan berinteraksi dengan OH- pada alanin di sini sehingga menghasilkan satu molekul air. Nah, di sini saya menggunakan reaksi pada polimer alami yang menggunakan contoh protein ini. Di sini saya menggunakan reaksi yang langsung berkesudahan. Nah, di sini karena saya membuat protein, yaitu protein yang membentuk protein yang sederhana saja. Nah, di sini protein ini fungsi bagi kehidupan manusia adalah dia menyimpangi pH di dalam tubuh manusia dalam juga dan jumlah cairan dalam darah, juga menyimpan cadangan nutrisi dalam tubuh dan menjadi alat transportasi bagi senyawa-senyawa kimia untuk melewati aliran darah masuk serta masuk atau keluarnya sel tubuh. Nah, itu tadi fungsi dari protein ini. Yang kedua ini polimer buatan. Polimer buatan di sini adalah saya menggunakan contohnya yaitu polyethylene tereftalat. Nah, monomer terbentuknya polyethylene tereftalat di sini adalah saya menggunakan dimetil tereftalat dan etilen glikol. Nah, di sini saya membuat yang sesederhananya mungkin karena di sini juga dia bisa membuatkan reaksinya bisa juga membuat contohnya di sini adalah secara reversibel. Tapi di sini saya menggunakan satu langkah saja yaitu menggunakan reaksi secara berkesudahan, di mana pada monomer di sini adalah yang terbentuk dari polyethylene tereftalat ini tadi kan terbentuk dari dimetil tereftalat dan monomer yang satu yaitu etilen glikol. Kita lihat di gugus ini pada dimetil tereftalat pada ikatan C dengan U ada perbedaan keelektronegatifan, di mana U lebih elektronegatif daripada C sehingga elektron ikatannya putus ke U menjadi U- dan C menjadi C+. Nah, kita lihat pada monomer yang kedua yaitu etilen glikol. Di gugus OH di sini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana U lebih elektronegatif daripada H sehingga elektron ikatannya putus ke U menjadi U- dan H menjadi H+. Nah, di sini kita lihat C karbonil atau C+ atau C karbonil pada monomer dimetil tereftalat ini akan berinteraksi dengan O- sehingga menghasilkan molekul baru atau menghasilkan polyethylene tereftalat. Dengan H+ pada monomer etilen glikol di sini akan berinteraksi dengan O- sehingga menghasilkan molekul metanol. Nah, di sini
senyawa ini bisa juga dia menggunakan reaksi secara reversibel, reaksi bolak-balik atau reaksi kesetimbangan. Nah, di sini saya menggunakan reaksi yang irreversibel, yaitu reaksi secara berkesudahan. Nah, reaksi di sini bisa berulang-ulang kali atau bisa dilambangkan di sini dengan menggunakan N. Reaksi reversibel. Tapi di sini saya menggunakan contoh yang menggunakan reaksi irreversibel. Nah, fungsi polietilen tereftalat ini bagi kehidupan manusia yang pertama di sini adalah untuk mengaplikasikan, antara lain di sini adalah pembuatan botol air mineral dan soda, karena sifatnya polietilen tereftalat ini ditahan air dan memiliki tahan kelembapan. Nah, yang kedua, fungsi dari polietilen tereftalat ini sebagai plester atau perekat, karena dia memiliki tingkat kekuatan yang cukup tinggi. Itu fungsi dari polietilen tereftalat ini bagi kehidupan manusia. Sekarang yang kedua adalah jawabannya yang serat alami. Nah, serat alami di sini adalah saya ambil contohnya kapas. Nah, kapas ini penyusunnya di sini adalah selulosa beta 1,4 glikosidik. Nah, monomer terbentuk dari selulosa 1,4 glikosidik ini adalah monomernya adalah beta glukosa. Nah, kita lihat di sini kenapa dia beta glukosa karena gugus OH pada kedua glukosa ini berada di atas bidang. Nah, kita lihat pada glukosa yang pertama di sini. Lihat di nomor 1 di sini kan tadi 1. Di sini pemberian nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini juga pemberian nomor 1, 2, 3, 4. Nah, di sini saya buat pemutusan yang pertama, glukosa yang pertama. Di C nomor 1 ada gugus OH di sini. Pada ikatan C dengan OH ada perbedaan elektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada C, sehingga elektron katanya putus ke OH menjadi OH minus, C menjadi C+. Nah, pada beta glukosa yang kedua ini, ikatan antara O dengan H ada perbedaan elektronegatifan, di mana O lebih elektronegatif daripada H, sehingga elektron katanya putus ke O menjadi O min dan H menjadi H+. Nah, kita lihat di sini. C karbonil pada beta glukosa ini atau C+ pada beta glukosa ini akan berinteraksi dengan O-, akan berinteraksi dengan O- pada beta glukosa yang kedua ini, sehingga menghasilkan ikatan ini dinamakan dengan ikatan beta. Ini ikatan beta. Karena ini kan tadi yang di atas ini putus ikatan antara OH, putus antara ikatan C dengan gugus OH. Sehingga di sini ini yang dinamakan dengan ikatan beta. Ikatan beta. Nah, di sini H+ pada glukosa yang kedua akan berinteraksi dengan OH- pada beta glukosa yang pertama sehingga menghasilkan molekul air. Nah, di sini dinamakan dengan selulosa. Nah, ikatan ini adalah yang menghubungkan fragmen yang satu dengan fragmen yang lainnya sehingga membentuk selulosa. Nah, di sini namanya adalah beta 1,4 glikosidik. Kenapa 1,4? Karena pemutusan yang pertama tadi ada di nomor 1 dengan glukosa beta glukosa yang 2 ada pada nomor 4. Sehingga dan OH-nya tadi berada di atas bidang sehingga dinamakan dengan beta. Beta kan tadi karena gugus OH ada di atas bidang. Dengan 1,4 di sini karena pemutusan yang pertama tadi glukosa yang pertama ada pada nomor 1 dan pada pemutusan yang kedua di sini pada nomor C nomor 4 glukosa yang kedua sehingga dinamakan dengan selulosa beta glikosidik. Ini namanya ikatan glikosidik atau biasa di internet saya baca di buku lain tadi ini namanya ikatan beta sehingga menghasilkannya ini adalah selulosa beta 1,4 glikosidik ini. Nah, kapas ini fungsinya bagi kehidupan manusia itu adalah sebagai bahan utamanya itu pembuatan benang atau bahan utamanya pembuatan pakaian. Begitu banyak fungsi kapas ini bagi kehidupan manusia. Itu tadi pembuatan benang, ada juga pembuatan pakaian dan lain-lain.
Nah, di sini yang terakhir adalah bagian soal nomor 2 ya tadi, yaitu serat buatan. Nah, serat buatan di sini yaitu saya ambil contohnya adalah serat polyester. Nah, serat polyester di sini adalah serat polyester, monomer terbentuknya di sini adalah asam tereftalat dengan alkohol dihidrat. Nah, di sini pada serat polyester di sini dia juga bisa menggunakan reaksi reversibel. Reaksi reversibel atau reaksi bisa diulang kembali, atau reaksi bolak balik, atau reaksi kesetimbangan. Tapi di sini pada serat polyester di sini, karena dia punya sifatnya di sini adalah kalau pada kita membakar ini plastik serat polyester di sini, berarti di sini kalau kita dibakar dia tidak akan kembali pada saat semulanya. Berarti di sini adalah saya menggunakan reaksi irreversibel atau reaksi berkesudahan. Di sini saya tidak menggunakan reaksi reversibel. Nah, di sini kita lihat pada gugus karboksilat di asam tereftalat ini ikatan C dengan OH ada perbedaan keelektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada C sehingga elektronegatifannya putus OH menjadi OH- dan C menjadi C+. Nah, kita lihat pada alkohol dihidrat atau pada polimer itu tadi yang namanya etilen glikol, atau di sini menggunakan alkohol dihidrat. Pada gugus OH di sini ada perbedaan keelektronegatifan, di mana OH lebih elektronegatif daripada H sehingga elektronegatifannya putus ke O menjadi O- dan H menjadi H+. Nah, C karbonil pada asam tereftalat atau C+ pada asam tereftalat di sini akan berinteraksi dengan O- sehingga menghasilkan ikatan baru di sini. Ini ikatan baru ini yang menghubungkan fragmen yang satu dengan fragmen yang lain ini sehingga membentukkan suatu molekul baru yang dinamakan dengan polyester. Nah, yang kedua, H+ pada alkohol dihidrat ini akan berinteraksi dengan H+ ini akan berinteraksi dengan OH- pada gugus karboksilat di asam tereftalat ini. Dia akan berinteraksi sehingga menghasilkan satu molekul air. Nah, untuk reaksi ini tadi bisa reaksi secara reversibel, tapi di sini ini kan polyester ini kan kalau kita dibakar dia tidak akan mengembalikan kepada saat semulanya, maka di sini saya akan menggunakan reaksi irreversibel, reaksi berkesudahan. Nah, untuk serat buatan di sini tadi saya menggunakan, nah ini contohnya adalah serat polyester. Nah, fungsinya bagi kehidupan manusia di sini adalah untuk mengisi bantal atau selimut atau pakaian luar. Polyester ada di dalam pakaian itu untuk mengisi bantal, juga selimut, pakaian, dan lain-lain. Nah, begitu banyak fungsinya bagi kehidupan manusia dari serat polyester ini. Baik, di sini tadi saya sudah menjawab semua yang soal 1 dengan soal 2 yang tentang polimer alami, polimer buatan, serat alami dan serat buatan. Baik, untuk jawabannya hari ini cukup segini saja. Sekian dan terima kasih.